Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Sukasyadinangga. Saya akan mempresentasikan tugas karya akhir saya yang berjudul Prosedur Kepesertaan National Architecture Installation Festival atau NAIFES pada pameran Indobuildtek 2020. Mari kita masuk ke bab 1. Latar belakang masalah. Perkembangan MICE di Indonesia sangat pesat karena didukung oleh banyak faktor seperti pemerintah, organisasi, asosiasi, venue, dan berbagai acara pameran atau konferensi menarik yang berskala lokal maupun internasional dan membuat banyak wisatawan asing maupun lokal mau menyempatkan waktunya untuk datang ke suatu event dan berlibur di Indonesia. Setiap event yang dilaksanakan oleh professional exhibition organizer pastinya tidak luput dari para peserta. Peserta inilah yang nantinya akan mengikuti beberapa prosedur untuk mengikuti kepesertaan. Prosedur adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Prosedur pastinya akan mencantumkan cara bagaimana setiap tugas dilakukan, berhubungan dengan apa, bila mana tugas tersebut dilakukan, dan oleh siapa tugas tersebut harus diselesaikan. Calon peserta yang mengikuti prosedur tentunya tidak lepas dari sebuah dokumen yang harus diisi, yaitu formulir. Formulir adalah secari kertas atau media yang memiliki ruang untuk diisi dengan berbagai informasi sebagai dasar pencatatan transaksi atau aktivitas ekonomi suatu unit organisasi. Urutan langkah-langkah serta keterangan isi dari formulir tersebut kemudian nantinya akan menjadi database PIO. Untuk itu, bagaimana prosedur kepesertaan National Architecture Installation Festival atau NAIFES pada pameran Indobuildtek? Mari kita bahas. Bab 2. Teori. Prosedur menurut Ida Nuraida adalah urutan atau langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Sedangkan formulir menurut Puspitawati adalah secari kertas atau media yang memiliki ruang untuk diisi dengan berbagai informasi sebagai dasar pencatatan transaksi atau aktivitas ekonomi suatu unit organisasi. Bab 3. PT Dibindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan pameran. Perusahaan ini merupakan perusahaan didirikan oleh 3 founder, di mana founder tersebut adalah Dwi Karsono, Evi Setiabudi, dan Budiarto Linggowijono. Dibindo telah mengembangkan dan mengelola jaringan ekstensif nasional dengan 5 kantor cabang dan kantor perwakilan regional. Cabang-cabang tersebut terletak di beberapa daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar. PT Dibindo sendiri telah berdiri sejak tahun 1998 dan dalam PT Dibindo ini memiliki anak perusahaan yaitu salah satunya PT Dibindo International Trade Exhibition atau Dibindo ITE. PT Dibindo ITE sendiri berkomitmen untuk membangun sinergi bisnis dengan semua pemangku kepentingan. Perusahaan ini juga telah tumbuh menjadi jaringan Dibindo yang berkembang di tingkat lokal, regional, dan internasional. Dalam kemitraan global dengan ITE Group PLC London, DITE telah didirikan pada pertengahan tahun 2014 sebagai perusahaan patungan asing di Indonesia. Event tahunan PT Dibindo ITE adalah Indobuildtek. Pada tahun 2020 ini, Indobuildtek mengangkat tema Transforming into Digital Cities Through Infrastructure and Community Advancement, di mana tema ini menekankan pada sebuah transformasi kota menjadi kota digital yang nantinya terdapat zona pre-function hall yang berisi booth di mana pengunjung akan diajak untuk terlibat dan melihat secara langsung teknologi maupun aplikasi yang terupdate untuk sebuah kemajuan kota digital. Indobuildtek pada edisi 18 ini tidak hanya menjual berbagai macam building material, tapi juga mengadakan pameran instalasi arsitektur yang bernama National Architecture Installation Festival atau NAIFES. NAIFES sendiri muncul karena pada dasarnya semua orang membutuhkan dan tidak lepas dari dunia arsitektur untuk memenuhi kebutuhan papan, yaitu untuk mendesain ruangan, rumah, gedung, dari segi interior maupun eksterior. Banyak sekali orang yang membutuhkan kreasi dan inspirasi yang bagus, menarik, dan inovatif. Melihat peluang tersebut, pameran Indobuildtek pada edisi 17 memamerkan instalasi serta melakukan penelitian dengan memasang 8 instalasi hasil karya para arsitek yang hasilnya ternyata menarik banyak perhatian pengunjung dari berbagai usia.
Akhirnya pameran Indobuildtech mengembangkan hal tersebut di mana pada edisi ke-18 ini terdapat 35 biro arsitek yang akan menampilkan instalasi arsitektur karya mereka. Mari kita masuk ke bab 4 sebagai pembahasan. Berikut langkah-langkahnya. Step pertama, kita harus melengkapi semua formulir yang ada. Step kedua, kita harus melampirkan desain instalasi. Dan step ketiga, kita harus melampirkan foto peserta yang akan menjadi panitia. Hal pertama yang harus kita lengkapi yaitu Form A. Form A sendiri terdiri dari 3, yaitu Form A, Form A1, dan Form A2. Form A berisi data perusahaan atau data biro arsitek yang akan mengikuti kepesertaan lalu ditandatangani. Lalu Form A1 berisi syarat dan ketentuan, dilanjut dengan Form A2 masih dengan syarat ketentuan, lalu setelah disetujui ditandatangan di bagian bawah kanan. Selanjutnya, calon peserta harus mengisi Form B, di mana Form B tersebut berisi product details dan company profile. Calon peserta harus mengisi dengan detail company profile, lalu ditambahkan dengan logo company, kategori company, dan juga memasukkan contoh foto-foto produk yang pernah dibuat. Lalu Form D. Form D tersebut berisi data kontraktor. Data ini tidak wajib dan tidak harus diisi dengan kontraktor, melainkan bisa juga membangunnya dengan perusahaan sendiri. Form ini wajib diisi karena di data tersebut ada kontak person penanggung jawab, di mana PIO bisa mengkontak langsung jika ada kekeliruan saat pembangunan. Setelah semua formulir selesai, kita harus melampirkan desain yang akan dibangun nantinya. Desain tersebut nantinya akan dicek apakah sudah sesuai kriteria dan ukuran yang diterapkan. Lalu, setelah desain tersebut clear, desain tersebut akan dipublikasikan melalui sosial media. Tahap selanjutnya, calon peserta harus melampirkan foto peserta yang akan menjadi kepanitiaan. Maksimal foto yang dikirimkan hanyalah 10 orang, di mana nantinya foto tersebut akan diedit, lalu dicetak. ID card ini berfungsi untuk akses keluar masuk selama pameran 5 hari dan juga bisa menikmati fasilitas arsitek lounge. Di dalam sebuah acara pastinya ada kendala dan hambatan, di mana kendala pertama yaitu keterlambatan pengumpulan. Sebagai divisi operasional, kita juga harus tetap mengingatkan semua calon peserta. Hambatan selanjutnya karena adanya isu COVID-19, maka pihak PT Debindo ITI postpone event tersebut sampai waktu yang ditentukan. Dari pembahasan tersebut, saya menyimpulkan bahwa pameran Indobuildtech tahun 2020 telah mengembangkan banyak hal, tidak hanya dari segi teknologi, tetapi pameran ini juga mengembangkan sebuah pameran arsitektur yang bernama National Architecture Installation Festival atau NAIFES. Untuk menjadi peserta NAIFES, tentunya calon peserta harus mengikuti beberapa prosedur, di mana prosedur tersebut sangat mudah. Calon peserta hanya harus mengisi Form A, Form B, Form D, lalu melampirkan desain instalasi, dan juga melampirkan foto untuk pembuatan ID card panitia. Dengan adanya NAIFES, kita dapat mengenal seni dan arsitek pada banyak orang, bertukar pikiran, menambah wawasan, menambah pengalaman serta teman dalam dunia seni dan arsitek. Sekian presentasi dari saya berterima kasih atas Universitas Indonesia dan PT Debindo ITI atas pengalaman yang telah diberikan, Ibu Mahadewi selaku pembimbing, Ibu Maharani selaku penguji. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.